Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya. Pertama-tama, marilah kita bacakan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara tausiah ya, berjumpa ini, jadi sama-sama dengan keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam tak lupa mari kita gunakan puji kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma. Yang saya hormati Pak Abu Ustaz beserta tim pelaksanaan ini, yang saya hormati Kepala Bersama serta karyawan PBB ini, yang saya hormati teman-teman dari mitra kerja kita, bapak kita yang ada di PBB yang telah hadir. Jadi itu aja bukan dari saya, dia tidak banyak dari kita. Nanti silakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih terus memberikan banyak nikmatannya kepada kita semua, sehingga bagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi fakana mahizat lahu dunya. Ketika seorang hamba di pagi harinya diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rasa aman, kemudian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga masih ada sesuatu yang saat itu, yang hari itu bisa untuk ia makan, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan
dunia ini telah diberikan kepadanya. Jadi sekali lagi, bagaimana standar dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu, yang kecil maupun besar, banyak maupun sedikit, ia berusaha untuk ia syukuri, berusaha untuk ia syukuri. Diberi keamanan, alhamdulillah. Bagaimana saat ini saudara-saudara kita di Palestina, mereka itu tidak sedang memikirkan untuk menambah saldo rekening mereka, tidak, untuk memikirkan besok menu makannya apa, nanti kalau cuti liburan jalan-jalannya kemana, enggak. Yang mereka pikirkan itu hari ini masih hidup apa enggak. Karena bisa jadi lagi santai, lagi ngobrol walaupun dihantui dengan was-was, ya demikianlah, dibombardir. Adapun kita alhamdulillah masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, masih bisa tidur nyenyak, dan gampang bagi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya ujian yang ditimpakan kepada mereka, yang mereka terima itu berpindah ke negara kita, itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya yang menetapkan, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga diberi kesehatan. Kalau seandainya pun juga tidur di atas dipan yang tersusun dari tumpukan uang kertas, kalau nggak bisa ngapa-ngapain, stroke misalnya. Coba lihat orang stroke itu gimana? Kadang ngomong nggak bisa. Mungkin dunia ini bisa dibeli sama dia, ya. Tapi ketika nikmat sehat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Lah kita sariawan sedikit cantengan aja sedikit ngeluh. Tapi ya demikian, wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hambaku yang bersyukur itu ya sedikit, ya. Sedikit. Yang ada yang ngurang, ya. Ngurang. Jadi kalau ngurang terus, ya wajar kenikmatan tidak ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan apapun kalau rasanya ngurang terus, wajar kenikmatan itu tidak pernah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya kan demikian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Kalau bersyukur ya ditambah, kalau enggak bersyukur ya bukan hanya dikurangin, dihilangkan, diancamkan oleh Allah. Inna adzabil syadid. Tapi alhamdulillah misalnya, ya, punya tabungan sedikit, alhamdulillah, ya. Baru nyicil beli tanah, ya, belum bisa bangun rumah, alhamdulillah. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ngurang terus, ya demikianlah. Begitupun juga ketika seseorang itu diberi nikmat makan, banyaknya makanan juga kan paling seberapa yang dimasuk ke dalam perut, ya. Itu ada hidangkan semua makanan yang enak-enak itu, paling cuma seberapa. Sampai kenyang sudah nolak, ya. Seenak-enak makanan, kalau perut sudah kenyang itu nolak sudah, ya. Ya nggak muat lagi, mau gimana? Nggak muat lagi. Pakaian yang harganya mahal, yang bagus-bagus, yang ada di lemari, yang pakai paling cuma satu, ya. Pagi satu, siang satu, sore satu, ya paling nggak bisa langsung 5 lapis, nggak bisa juga. Dan ingat, betapa banyak orang-orang itu yang pagi harinya ya pakai sendiri itu pakaiannya, ya kancingkan sendiri kancing bajunya, ya. Namun ternyata siang hari, sore harinya yang membuka kancing bajunya sudah bukan dia lagi. Sudah bukan dia lagi. Betapa banyak orang-orang yang ia persiapkan gaun pengantinnya, namun ternyata kain kapan mendahulunya. Betapa banyak nih antara kita, ya, yang berharap nanti pulang ke rumah itu bisa istirahat di tempat tidur kita yang empuk, yang nyaman, namun ternyata sudah berbaring di keranda. Atau mungkin kita tidak percaya apa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajalahum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, ya nggak bisa dimajukan
sesaat ya nanti ya, nunggu kalau sholat ya, nunggu kalau lagi sedekah, nunggu kalau lagi baca Quran, nggak bisa. Atau diakhirkan ya, ya sudah sekarang aja nih, mumpung lagi pengajian ya, cabut nyawaku ya Allah, nggak bisa juga, nggak bisa juga ya. Makanya kan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan sekali, 2 kali, 10, 20, 31 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebenarnya kalian itu dusta nikmat yang mana? Ngurang adanya. Ngurang. Bukan nikmat itu yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita yang kurang bersyukur. Tapi ya bukan berarti seseorang itu tidak boleh memiliki saldo rekeningnya yang banyak, bukan ya. Silakan ya. Mau 2 jilid, mau 4 jilid, mau dan seterusnya ya. Seterusnya silakan. Tidak boleh punya kedudukan, bukan demikian. Tetapi sebagaimana ya kecil maupun besar, sedikit maupun banyak ya disyukuri ya. Disyukuri. Dan tentunya sebelum kami lanjutkan, kami ucapkan kepada pihak PT BBG ya, ini sudah mulai dari ketuanya dan staf yang lainnya, ini sudah kali kedua kami di sini. Dulu yang pertama di bulan Ramadan ya, alhamdulillah ya. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Kami sudah diizinkan untuk bisa mampir untuk ya kita menyambung tali ukhuwah Islamiyah ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesama muslim, sesama mukmin itu bersaudara, tidak peduli ya. Mau dari kalau cuman fanatisme suku ya, oh ini suku ini itu orang-orang jahiliyah yang demikian itu ya. Tapi siapapun ia, ketika ia seorang muslim, seorang mukmin, bersaudara ya. Dari manapun ia, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, ya bersaudara. Begitupun juga dalam rangka ya saling mengingatkan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami ingatkan tidaklah kecuali itu tertuju kepada diri kami pribadi. Dan seseorang itu ya sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa terlepas dari kerugian kecuali terkumpul 4 hal. Seseorang itu tidak akan lepas dari kerugian. Jadi seseorang itu sukses apapun dia di dunia, kalau tidak terkumpul 4 hal ini masih rugi itulah. Jadi yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala, standarnya Allah. Bila semestinya seseorang itu ketika dia mengaku sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya cari sesuatu yang menjadi standarnya Allah ya. Cari sesuatu itu yang menjadi standarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, standarnya Allah Subhanahu wa taala, sesukses apapun seseorang, sehebat apapun ia, kalau tidak terkumpul 4 hal ini masih rugi itulah. Ayatnya kita semua sudah hafal, cuman mungkin kurangnya kita untuk mentadabburinya. Wal asri innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, tidak peduli siapapun ia, semuanya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kecuali beriman, beramal soleh. Cukup sampai di situ juga enggak. Padahal ini kan sesuatu yang sudah luar biasa. Beriman, beramal soleh ya. Beriman, beramal soleh. Siapa yang enggak suka dengan orang yang soleh, dengan orang yang baik ya? Semua orang suka. Semua orang suka. Bahkan bagaimana Rasulullah SAW itu ketika sebelum diutus menjadi seorang nabi, seorang rasul, itu kan orang-orang kafir Quraisy kan setuju semua dengan beliau ya. Bahkan ketika bangun Ka'bah diajak beliau, menentukan peletakan Hajar Aswad beliau diserahkan kepada beliau. Tapi sebelum diutus menjadi seorang rasul, sebelum diutus menjadi seorang nabi, soleh, baik, Al-Amin, As-Sadiq, gelar yang diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah enggak minta gelar, enggak. Terpercaya ya. Jujur, tidak pernah dikenal melakukan kesalahan, kemaksiatan, dosa, enggak pernah. Namun setelah beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul, ini masuk ke poin ketiga keempat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menjadi seorang yang muslih, memberikan kebaikan kepada orang lain, amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat, memberikan peringatan. Yang awalnya dulu jadi Al-Amin, jadinya penyihir. Yang awalnya judulnya Shadiq, jujur, jadinya kadzab, kata mereka orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi kalau cuma soleh, beriman itu belum cukup ya. Ya minimal buat keluarga sendiri, orang-orang yang terdekat.
Nah, sehingga sekali lagi ya dalam rangka saling mengingatkan ya, wa tawasabil haq wa tawasabil shab, agar kita semua bisa terlepas dari kerugian. Begitupun juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya berilah peringatan, karena peringatan itu ya semuanya bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Dan manusia itu ya tempatnya salah, tempatnya lupa, kadang juga sudah sering diingatkan juga masih lupa, atau bahkan mungkin pura-pura lupa ya. Sudah diingatkan misalnya dipanggil azan 5 kali sehari semalam juga enggak peduli, ya demikian kadang manusia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan sementara, kehidupan yang sebentar, dan peringatan nasihat yang seperti ini memang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Aksiru zikra hadhimil ladzat, kata Rasulullah SAW. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian. Dan bukan maksud Rasulullah itu mau mengedonkan, mau melemahkan semangat kita untuk mencari harta yang banyak, mencari kedudukan yang tinggi, bukan demikian maksudnya Rasulullah SAW ya. Tapi semestinya kita ini harus ingat, kita ini seorang muslim, seorang mukmin. Dunia bukan tempat kita. Dunia bukan tempat kita ya. Ketika seseorang itu berpikir dan mau tidak mau harus meyakini tentunya ya, karena negeri akhirat itu ya dimulai dari kematian, adanya padang mahsyar, adanya mizan ya, timbangan-timbangan amal dikumpulkan di padang mahsyar, adanya as-sirat, jembatan yang masing-masing manusia ya, sirat yang masing-masing manusia harus melaluinya. Di sana ada yang melaluinya seperti kilat, seperti berlari, seperti lari, seperti merangkak, ada yang sudah sampai juga terjatuh, ada yang baru pertengahan terjatuh, ada yang seakan-akan sudah mau sampai namun dikait dengan berbagai macam kaitan akhirnya jatuh ke dalam neraka dan seterusnya. Tapi keimanan kita kepada hari akhir dari rukun iman kita yang kelima itu mau tidak mau harus kita akui itu dimulai dari kematian. Beriman kepada negeri akhirat ya, itu dimulai dari kematian, dan itu kita semua sepakat akan adanya hal itu, adanya kematian. Ketika seseorang itu berpikir dan meyakini, dia beriman bahwa kehidupan ini sementara, sesaat, maka ya yang pertama, jenis manusia yang pertama, karena mungkin dia berpikir kehidupan ini sesaat, ya sudah ya, sudah. Pokoknya apapun yang diinginkan dari dunia ini semuanya harus terwujud, nggak peduli ya. Halal, haram ya, benar, tidak, zalim, enggak, terserah. Karena kehidupan ini sementara, demikian kan kebanyakan orang berpikir kadang. Karena kehidupan ini sementara, ya sudah habis-habisan saja ya. Bagi laki-laki mungkin, mohon maaf ya, sudah pernah ya bahasanya mungkin walaupun agak kasar, bahasanya sudah nyicip nih perempuan yang sebelah sini ya, kurang ya, biasa saja. Ketemu lagi nih sama perempuan yang lainnya ya, sudah dicoba lagi, dideketin lagi, kurang lagi, dan seterusnya. Karena kehidupan cuma sekali ya, kehidupan cuma sekali, kehidupan cuma sebentar. Sama ketika dia punya cita-cita yang lainnya pun juga demikian ya. Ia perjuangkan kehidupan ini karena kehidupan ini cuma sekali, totalitas dia apapun yang ia miliki, ia keluarkan, ia kerahkan. Namun kan tidak demikian semestinya seorang mukmin, seorang muslim ya. Karena tidaklah kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan sia-sia. Ahsiban nasu ayyutraku, sudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya apakah manusia itu setelah mereka diciptakan kemudian mereka dibiarkan? Ya enggak ya. Enggak. Semestinya ketika kita berpikir kehidupan ini sementara, kehidupan ini sesaat, ya bagaimana kita berusaha
kehidupan yang sebentar, yang sesaat, yang sementara ini menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan yang sebenarnya. Ya kecuali kalau kita tidak yakin adanya negeri akhirat, adanya surga dan neraka, ya beda cerita ya. Beda cerita. Tapi kita meyakini akan hal itu. Kita meyakini. Sehingga tidak ada pilihan tentunya bagi seorang mukmin, seorang muslim, ya kerahkan seluruh kemampuannya, ya kerahkan seluruh apa yang ada pada dirinya, potensi apapun yang ada pada dirinya, ya apapun ya. Kedudukan, ya. Harta, ya. Tenaga, pikiran, ya semuanya, ya kecuali untuk memperbanyak ketaatan, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya bukan hanya termasuk orang yang tidak bijak ya, ketika seseorang itu mengorbankan kehidupan yang sementara yang ia pun juga tidak tahu kapan berakhirnya, bisa jadi nanti sore, nanti malam, besok, lusa. Ya korbankan kehidupan yang sementara ini untuk kehidupan yang sebenarnya. Ini sikap yang tentunya tidak bijak. Makanya kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya ayyul mu'minin aqyas, siapa seorang mukmin yang cerdas itu, Rasulullah menjawab ya, aksaruhum lima ba'dahu istidadan, aksaruhum dzikran lil maut, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang yang paling cerdas itu ya orang yang ia sanggup ya mengorbankan kehidupan dunianya. Namun ingat sekali lagi ya, sering kami sampaikan berulang-ulang, bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya, enggak. Tapi maksudnya ingat, makanya kan kata Rasulullah SAW, la ba'sa bil qina limatin taqo. Enggak apa-apa kamu mau jadi orang yang paling kaya di dunia, silakan. Namun ingat, ini bukan tempat tinggalmu. Makanya kan dalam riwayat lain Rasulullah juga menyampaikan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagi orang-orang mukmin itu as-sijnu ya. Sijnu itu penjara. Dunia ini bagi orang-orang mukmin itu penjara. Jadi sehebat apapun ia, seberkuasa apapun ia ya, tetap dunia ini penjara. Kalau dia memang jujur dengan keimanannya. Karena di sana ada batasan-batasan ya. Enggak bisa dia semaunya, enggak bisa ya. Kalau mau nikah ya batasnya cuma 4, nggak boleh 5, nggak boleh 6 ya, nggak bisa ya. Kalau mau mendekati perempuan ya dengan cara yang halal ya, nggak bisa semaunya, nggak bisa. Walaupun sehebat apapun ya kecuali kalau dia bukan seorang mukmin, terserah. Ad-dunya sijnul mukmin ya, wa jannatul kafir, dan dunia ini ya surga bagi orang-orang kafir. Karena memang kehidupan mereka itu tidak ada batasnya, terserah mereka berbuat semaunya, terserah. Memang dunia ini bagian untuk mereka ya. Surga buat mereka. Tapi ingat, para ulama menjelaskan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dunia ini surga bagi orang mukmin dan neraka bagi dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kata para ulama, sehebat apapun ia seorang mukmin di dunia ini, sekaya apapun ia ya, sehebat apapun ia, sesukses apapun ia, setinggi apapun kedudukannya, tetap dunia ini adalah penjara. Namanya penjara kehidupan terbatas. Nah, berarti menunjukkan kelak di surga ia jauh lebih mendapatkan kenikmatan yang banyak. Ya, karena dunia ini penjara. Karena dunia ini penjara. Nah, kelak di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi. Dan sebaliknya bagi orang-orang kafir. Karena dunia ini adalah surga bagi mereka padahal mereka kafir. Ingat, semelarat apapun mereka ya, serendah apapun kehidupan mereka, tetap dunia ini surga bagi mereka. Dan nanti di akhirat mereka akan mendapatkan penderitaan yang lebih besar, penderitaan yang lebih pedih. Demikian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika seseorang itu meyakini kehidupan ini sementara ya, maka ia perjuangkan dari kehidupan ini untuk terus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang paling cerdas? Maka Rasulullah menyampaikan adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian ya. Banyak mengingat kematian.
Dan faedah dari kematian itu ya seseorang ada ngeremnya ya, ada batasnya, dia nggak bisa semaunya, ya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, kata Rasulullah, dan yang paling baik persiapannya, yang paling baik persiapannya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita ini tidaklah banyak ya. Allah cuma menginginkan kita ini agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa untuk urusan sholat saja kita tidak sanggup untuk melakukannya ya. Padahal ya sholat itu ya paling cuman 10 menit dalam sekali sholat. Adapun waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya 24 jam ya. Padahal sholat itu sendiri adalah ibadah yang paling luar biasa, yang pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita ini di satu sisi mengakui bahwa alam semesta ini, kehidupan ini, yang mengatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terkadang memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta. Tetapi ya bagaimana selayaknya seorang anak ya, yang dia nggak mau nurut sama orang tuanya, kemudian dia minta uang jajan ya. Seseorang punya 2 anak, yang satunya nurut, yang satunya bandel ya, sering bikin malu orang tuanya, sering buat masalah. Ya walaupun mungkin saat dua-duanya minta uang jajan, dua-duanya dikasih, tapi tentunya tetap saja sikap orang tuanya berbeda ya. Nggak mungkin nggak. Nah, semestinya kita pun juga demikian berfikirnya ya. Kita sering meminta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mungkin kehidupan kita ya baik-baik saja ya. Mungkin kehidupan kita baik-baik saja, tapi tetap saja terkadang yang kita minta dari kehidupan ini ya, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan ini ya hanya berkaitan dengan dunia ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya memang demikian ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya ya, maka katakanlah bahwa aku ini dekat. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Man lam yas'alillah yaghdab alaih, siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan murka ya. Allah enggak suka ya. Seorang hamba yang enggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah enggak suka. Karena memang berdoa, memohon, meminta itu memang bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Nah, melihat bagaimana dilanjutan dalam surah Al-Baqarah tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, kata Allah. Aku akan menjawab da'watad da'i, doanya orang-orang yang berdoa. Doanya orang-orang yang berdoa. Idza da'an falyastajibu li. Lihat bagaimana dalam surah Al-Baqarah 186. Falyastajibu li. Namun ingat, ketika mereka berharap, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang bisa mengabulkan doa mereka adalah Allah, yang bisa memberikan mereka rezeki yang melimpah adalah Allah, yang bisa memberikan kesuksesan mereka adalah Allah, yang menakdirkan nanti mereka jabatannya dinaikkan atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan mereka di dunia terlebih dahulu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang minta kepada Allah, minta Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia dan akhirat ya, sudah mencakup semuanya apapun itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ingat kata Allah, fal yastajibu li. Ya hendaknya mereka itu penuhi apa yang aku tuntut kepada